Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Edisi hari Minggu 6 Juni 2021. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 14, ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yaitu merayakan Yesus Kristus yang memberikan diri sampai mati dengan menumpahkan darahnya sebagai perjanjian baru antara Allah dan manusia. Pemberian diri seutuhnya itu kita kenangkan ketika kita yang beriman Katolik merayakan perayaan Ekaristi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Ekaristi yang dimaklumkan Yesus sebagai tempat kehadirannya merupakan perjamuan yang mengingatkan kita akan pemberian diri Kristus, persembahan hidupnya. Maka dalam kata-kata konsekrasi, kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih memperhatikan, ditegaskan, inilah tubuhku, berarti inilah aku yang diserahkan dan dibunuh untuk menjadi korban penebusan. Inilah darahku, berarti pengorbanan dengan menumpahkan darah bagi keselamatan banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, penyerahan diri sepenuhnya dengan menumpahkan darah sungguh merupakan pengorbanan sempurna demi penghapusan dosa. Oleh karena itu, dengan merayakan Ekaristi menjadi perayaan pengorbanan, persembahan hidup diri Yesus kepada Bapa. Apakah persembahan hidup Yesus sama dengan orang yang ingin berkorban demi yang dicintainya itu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak sekaligus. Ya, karena pengorbanan dan persembahan hidup Yesus juga akibat cintanya kepada Bapa dan kita umat manusia. Jadi sama-sama karena cinta. Tapi juga tidak, karena kualitas kasih Yesus dan kasih orang-orang yang saling mencintai itu berbeda. Wajar kalau orang mau berkorban demi mereka yang dicintai dan disayangi. Tapi pada diri Yesus Kristus, kualitas kasihnya jauh melampaui kualitas kasih kita umat manusia biasa ini. Yesus berkorban dan mempersembahkan hidupnya sampai wafat di kayu salib, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi untuk semua umat manusia, termasuk musuh-musuhnya. Yesus wafat bukan hanya untuk mereka yang mengasihinya, tapi juga untuk seluruh umat yang berdosa ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, titik tolak kualitas kasih Yesus ada pada kasih Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang dikutip dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 13. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk para sahabatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita pelajari, kita petik dari sabda Tuhan hari ini? Sebagai murid-murid Kristus, kita juga dipanggil menyerupai Dia, berani berkorban sampai sehabis-habisnya demi mewujudkan keselamatan dalam pelbagai segi kehidupan di seluruh dunia. Inilah
medan laga konkret yang harus kita hadapi. Pengorbanan merupakan bagian dari hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi serupa dengannya, berarti siap sedia berkorban. Maka marilah kita lihat dalam hidup kita masing-masing, mulai dari diri kita di tengah-tengah keluarga kita. Sudahkah kita sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu, papa, mama di rumah, sudah berkorban untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak dan keluarga kita? Apakah kita sebagai anak-anak juga sudah berkorban untuk orang tua kita, memberikan yang terbaik lewat belajar, lewat studi, lewat pekerjaan yang kita lakukan? Dan sebagai murid-murid Kristus, apakah aku juga sudah berkorban untuk gereja? Ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan teladan bagi kita. Kita diundang juga untuk saling memberikan diri dalam karya pelayanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga lagu Mazmur Tanggapan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini menginspirasi kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.